Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, jadi pembahasan di sini menyambung dari pembahasan video yang kemarin. Buat teman-teman yang baru bergabung, bisa dilihat dulu di pembahasan yang video kemarin. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di pembahasan yang step-stepnya agar nyambung, jadi biar lebih enak diikutin. Karena dengan selama ini saya memberikan tutorial, ada yang kurang gagal fokus karena dengan mungkin terlalu panjang, yaitu dengan streaming ataupun dengan pembahasan dengan narasumber lain. Jadi inti di pembahasan di sini yaitu menyambung dari pembahasan yang kemarin, yaitu dengan step dasar. Untuk lobet-lobet yang dari koloni kapsul yang kita bahas yang kemarin, yaitu dengan pemberian pakan rendah, karena kita mengatur pola birahinya dan kita mengatur dari tingkat emosinya, yaitu ketika dipisah. Biasanya yang perlu diperhatikan dari teman-teman ketika dari di koloni ini, baik jantan ataupun ada betina di situ. Kalau saya ini kan saya campur karena saya nggak ada tempat, ini saya campur. Ketika lobet itu kira-kira sudah 1 minggu di koloni, pada proses awal dasarnya yang kemarin dibahas, ini mulai kita pisah salah satu yang kira-kira sudah mulai menonjol. Gimana caranya kita tahu lobet itu kira-kira sudah menonjol, dalam arti lebih dominan lah? Itu bisa juga waktu kemarin yang dulu itu dibahas, yaitu setelah dari di koloni kita pisah satu-satu. Jadi misalkan kita punya 5 ataupun 6, ini dipisah jauh-jauhan semua Nanti kita akan tahu 1-2 ekor burung yang lebih keluar bakannya ataupun dari karakter bawaan dari burungnya. Entah itu burung itu bunyinya sudah ada nada keringnya ataupun nada datar ataupun lebih aktif bunyi. Mulai dari proses itu kita perhatikan, yaitu setelah dari koloni kita pisah sendirikan sudah rajin bunyi, berarti stepnya adalah mental. Nah, mental di sini biasanya lobet-lobet yang dari koloni ini pastikan itu birahinya tinggi meskipun pemberian pakannya rendah. Setelah itu kita raba dari penjemuran. Biasanya dari teman-teman banyak yang menyampaikan penjemuran pagi menaikkan birahi, penjemuran menaikkan emosi. Rata-rata pemahamannya gini kalau kita proses dari koloni kapsul itu birahinya tinggi, ketika kita pisah meski dengan kena penjemuran pagi pun pasti emosinya naik. Nah, proses di sini awal-awalnya kita bantu atau kita imbangi dengan penjemuran. Setelah kita jemur, lobet ini awal-awalnya pasti pada nggak ada yang berani bunyi tapi ketika lama-lama kita nyari mapannya burung. Ketika lobet ini mapan, nyaman, yang sudah lama di koloni, kita rendeng ataupun kita kasih jarak ini, nanti insya Allah yang 1 ataupun 2 ekor yang dominan ini, yang lainnya akan menyusul. Jadi ketika dia ngeriwik, lanjut bunyi, nanti saut-sautan, jadi lebih responsif. Itu yang step dari kelanjutan yang kemarin dengan sistem rendeng. Nah, dengan sistem seperti itu biasanya dari teman-teman ini sehari bunyi, 2 hari nanti nggak ada bunyi lagi, 3 hari lagi bunyi. Proses di sini nggak masalah Kita lanjutkan dari lobet ini faktor terbiasa, karena terbiasa dengan kelihatan burung banyak. Kenapa dia ngeriwi, kenapa dia kadang-kadang ngepak sayap? Di sini adalah kita ngelatih lobet ini yang kita memainkan birahi sama emosinya Jadi wajar kalau lobet itu diawali dari ngeriwik dulu, karena tidak ada tekanan ataupun tidak ada tarungan, ibaratnya tidak mengandalkan dari faktor. Kita bikin dari lobet itu adalah bocor-bocoran. Kita lanjut dengan proses selanjutnya Setelah dengan proses di koloni ini, kita lanjut bisa juga dengan disekat-sekat, ditaruh di atas ataupun ditaruh ruangan sendiri-sendiri. Poinnya di situ Nah, ketika ditaruh ruangan sendiri, ini lobet pasti diawali dari ngeriwik dulu. Ada yang dengar dari lobet lainnya dia jadi ngepak-ngepak. Itu jenengan nggak usah bingung proses di situ Setelah proses itu kita nanti sore bisa kembalikan ke koloni kapsul lagi. Besok kita ulang lagi. Evaluasi di sini adalah pembentukan mental. Yang kemarin adalah pembentukan dasar, sekarang adalah pembentukan mental. Setelah dengan proses itu, mungkin bagi teman-teman yang pekerja, bagaimana kalau untuk teman-teman yang pekerja
misalkan dari teman-teman yang bekerja ini dengan caranya tidak ataupun tanpa dengan direndeng pun bisa. Caranya gini Om, untuk teman-teman yang bekerja misalkan libur hanya sekali, ini ketika jenengan berangkat kerja itu dari koloni kira-kira sudah 1 minggu kita koloni kapsul, lalu kita berangkat kerja itu kalau kita sempat untuk ngembun ya nggak masalah, tapi kalau memang benar-benar jam sibuk itu bisa juga ketika pagi kita taruh ruangan sendiri, nanti sore kita koloni lagi. Proses seperti itu pasti akan rajin bunyi juga. Terus untuk kapan waktunya untuk dimandikan, penjemuran itu gampang Om, masalah itu. Yang namanya itu adalah perawatan sehat. Di sini kita memainkan birahi sama emosi dulu. Insya Allah burung akan terbiasa bunyi di sini. Nah, step-step di sini dari teman-teman nggak usah bingung yang namanya lobet itu ngeriwi, lobet itu ngepak-ngepak sayap, lobet itu ngerekel. Di sini teman-teman nggak usah bingung, yang penting kita mengolah ataupun merawat lobet ini agar rajin kebunyi dulu meskipun diawali dengan ngeriwi. Dan juga misalkan dari teman-teman kok punya inisiatif mau dimasterin, nggak masalah Om, itu bebas. Itu kita wajib kembali lagi dari jenengan, wajib pinter-pinter berkreasi ataupun tetap ada dari jenengan meraba dari lobet yang jenengan rawat. Nah, misalkan setelah dengan proses ini sudah rajin bunyi, untuk pemberian pakan kencang ataupun pakan racik itu bebas monggo. Cuman ketika diberikan pakan racik ini biasanya dengan perawatan setelah koloni kapsul kita taruh ruangan sendiri, itu dicoba dengan pemberian pakan agak dikencengin. Merek bebas Om, dari teman-teman yang jual pakan ataupun dari merek-merek dari warung itu bebas dipakai aja, nggak masalah. Intinya pakan kencang adalah pendongkrak birahi. Nah, birahi ini adalah ketika lobet sudah ditaruh ruangan sendiri, nanti sore koloni lagi. Dan untuk pakan, lebih baik kalau untuk pakan tidak semua lobet cocok diberikan pakan kencang. Biasanya kalau untuk lobet yang tidak cocok diberikan pakan, biasanya banyakkan terlalu gembung, terus terlalu banyak tidur, itu terlalu birahi tinggi, biasanya seperti itu bisa diturunkan dulu. Jadi step di sini semoga teman-teman sudah agak paham pembentukan ini. Terus untuk pemberian misalkan pemberian EF dan mandi, biasanya kalau EF kalau selama seperti ini saya nggak pernah pakai, cuman dari teman-teman misalkan kok pengen dikasih jagung karena kasihan nggak pernah dapat nutrisi, kasih timun, nggak ada masalah Om. Kok jenengan pengen coba-coba dimandikan malam, misalkan lobet itu banyak ngepak sayap, nggak ada masalah. Tetap kembali dari jenengan, tetap kreasi lagi ataupun wajib memahami dari lobet yang kita proses. Jadi intinya step-step ini dari teman-teman semoga mudah dipahamin, dari step itu, dari yang kemarin dibahas sampai dengan proses buat teman-teman yang pekerja. Nah, kadang-kadang dari step yang setelah direndeng di bawah dikasih jarak ini, yang sudah terbiasa di penjemuran, buat teman-teman yang ada waktu untuk di rumah, ketika lobet ini sudah sering kita petal bantu jemur, coba-coba tanpa penjemuran. Karena kalau tanpa penjemuran ini biasanya lobet sudah tidak terjadi nadanya agak nyepit. Kalau dengan penjemuran itu Om agak ada faktornya, sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalkan dari teman-teman nanti untuk coba digantang, biasanya kalau lobet yang sudah terbiasa bunyinya di penjemuran, nanti ketika digantang pun dia akan mencari cuaca yang agak panas. Nanti kalau sore hari nggak mau jalan, biasanya seperti itu. Cuman pembahasan di sini saya ingin melanjutkan step-step yang kemarin dulu. Baik, kita lanjut Om, kita lanjut dengan step, perlukah si lobet yang kita proses ini kita gantung di atas? Sebenarnya kalau buat teman-teman yang ada waktu di rumah ataupun 2 jam di rumah ataupun 3 jam di rumah setelah dari proses jejer di bawah ini, perlu juga Om ditaruh di atas. Karena kadang-kadang dari lobet ini ketika kita taruh bawah dia banyak rekel, banyak tingkah, tapi ketika taruh di atas lobet itu akan tenang, akan mapan. Dan juga proses mental juga ketika persiapan di gantangan kita coba dulu di rumah seperti apa, berapa jam dia mau bunyi, mentalnya kita asah, kita
jadikan lobet itu jadi terbiasa, menjadi kebiasaan gitu Om. Yang awalnya biasanya lobet-lobet yang seperti saya pribadi, setelah saya rendeng di bawah dikasih jarak, coba-coba saya gantungkan di atas dengan dikasih jarak sesuai jarak gantangan. Nah itu biasanya saya amatin burung yang mana dulu yang berani bunyi, itu berarti mentalnya bagus. Cuman biasanya awal-awalnya untuk lobet yang kita gantung di atas, ada jantan, ada betina, ada pohon, nggak masalah Om. Yang namanya kita proses dari bahan itu, mengolah dari mentalnya nggak ada masalah. Awalnya pasti ngeriwi dulu, ada yang rekel, ada yang gelisah. Nanti ketika lobet itu akan mapan, akan nyaman, dia akan ada yang tidur di bawah, ada yang duduk di tangkringan. Biasanya disambung setelah ngeriwik bunyi. Besok 2-3 hari kita ulangi lagi seperti insya Allah dengan namanya perawatan yang konsisten seperti itu, lama-lama lobet kita akan menjadi mental yang bagus ketika sudah kita proses. Jadi intinya sampai sini dulu. Nanti untuk pembahasan kedepannya untuk besoknya adalah teknik penguntulan ataupun pemasangan. Dan buat teman-teman semua, dari proses-proses yang saya sampaikan ini, tetap dari teman-teman juga berkreasi. Dalam arti berkreasi seperti ini Om. Misalkan jenengan dengan sudah seperti itu, coba pagi dimandikan nggak masalah kalau itu cocok. Coba lobet itu dikasih cepuk nggak masalah. Kalau saya pribadi kan tanpa mandi, karena saya juga sibuk ngejar waktu untuk kerja dan juga untuk jualan dan juga nganter anak. Jadi proses saya cuman seperti itu Om. Yang penting buat teman-teman yang kerja, jangan patah semangat dalam arti saya nggak bisa jemur, saya nggak bisa untuk merawat burung. Dengan teknik pagi dipisah, sore koloni lagi seperti itu, lama-lama bisa Om. Jadi jenengan nanti akan bisa merasakan yang namanya lobet itu bunyi satu, bunyi semua ketika jenengan libur, ketika jenengan rendeng. Sampai di sini dulu, semoga dari teman-teman bisa dimengerti, dan ini saya memberikan video-video pendek ini semoga mudah dipahami dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.